minta tolong anak-anak untuk tolong lihat sampah-sampah di sekitar kalian. Kalau masih ada sampah bisa tolong ini sampah ya. Kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa pada keyakinan saya yang berdasarkan Tuhan sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Dengar nama baik-baik ya. Yang pertama Ahmad Burhan. Hadir, Bu. Kesepakatan kelas. Jadi biasanya sudah ada kesepakatan kelas yang dilakukan, tapi anak-anak tolong baca kesepakatan kelas ini. Apakah semuanya setuju dengan kesepakatan kelas ini atau ada yang mau menambahkan atau mengurangi? Boleh? Sudah pas? Oke. Jadi tidak boleh melanggar aturan kesepakatan kelas ini. Anak-anak bisa lihat ini gambar orang sudah membuat apa? Kalau salah, setelah olahraga itu anak-anak merasakan apa? Kenapa kita bisa merasakan capek dan lelah? Karena pada saat berolahraga benar sekali. Jadi kita merasa capek dan lelah itu karena kita kekurangan energi di dalam tubuh. Karena energi kita sudah terkuras habis untuk berolahraga. Nah, saat kita merasa kelelahan, kita capek, pasti kita membutuhkan asupan energi. Asupan energi apa lagi? Istirahat, membutuhkan air. Pokoknya melakukan aktivitas yang bisa mengembalikan energi kita. Oke. Jadi berdasarkan ilustrasi tadi itu bisa disimpulkan bahwa manusia itu memerlukan energi dan mengeluarkan energi. Pada awalnya itu tubuh telah memiliki energi dan saat kita beraktivitas energi kita itu terurai kembali. Nah, proses ini di dalam biologi dikenal dengan istilah katabolisme. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tuh bisa bantu Ibu baca tujuan pembelajaran. Bisa baca apa? Mendeskripsikan proses katabolisme meliputi dan oksidasi melalui pengangkatan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Pembelajaran kita mendeskripsikan proses katabolisme yang meliputi glikolisis dan dekarbonisasi oksidatif melalui pengamatan bagan. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang enzim toh? Sudah. Apa itu enzim? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang di belakang ada yang tahu? Masih ingat tidak sudah belajar apa enzim? Ya. Enzim apa itu? Enzim adalah anabolisme. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang katabolisme. Jadi katabolisme itu merupakan proses berdasarkan ilustrasi ini kan manusia. Proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk menghasilkan energi. Jadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi untuk digunakan oleh makhluk hidup. Jadi kita olahraga tadi tuh kita dalam sel maka disebut respirasi sel. Nah, jadi salah satu contoh dari katabolisme itu adalah respirasi sel. Sudah paham sampai di sini anak-anak?
Sudah paham semua tuh? Oke, jadi respirasi sel itu terdiri atas dua berdasarkan kebutuhan oksigen. Apa-apa? Ya, jadi respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu dia membutuhkan oksigen untuk bisa menghasilkan energi. Sedangkan anaerob itu dia tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Paham? Rekam saya lupa betul-betul Nah. HP. Nah, tempat terjadinya glikolisis yaitu di mana? Di sitoplasma. Saya simpan siapa tadi materi? Nah, yang kedua ada dekarbonisasi oksidatif. Dekarbonisasi oksidatif itu dia terjadi kalau pada sel eukariotik dan pada sel eukariotik dia terjadi di mitokondria. Kalau pada sel prokariotik dia terjadi di sitoplasma. Kemudian prosesnya itu jadi hasil dari glikolisis yaitu asam pirufat itu dia akan bereaksi dengan koenzim A menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. Sudah mengerti? Paham? Belum. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam kelompok untuk kita berdiskusi. Sekarang Ibu minta, Ibu mau bentuk 6 kelompok. Ibu minta hitung 1 sampai jadi semua kelompok persiapkan diri dan pelajari baik-baik tahapannya ya, supaya kalau Ibu minta salah satu kelompok untuk menjelaskan semuanya bisa ya. Paham? Paham tidak? Oke. Bisa perhatikan petunjuk di LKPD itu ya. Setelah kalian menerima LKPD itu, kalian perhatikan bagan yang ada di depan ini. Jadi di sini aturan permainannya ada kartu kuning itu untuk tahapan dari glikolisis. Sedangkan ada kartu warna putih untuk enzim-enzim yang berperan di dalam tahapan glikolisis. Jadi itu anak-anak nanti maju satu perwakilan dari satu kelompok itu tuh satu orang maju untuk ambil kartu, nanti dapat 2 kartu. 2 kartu itu terdiri dari enzim dan tahapannya. Jadi acak ya. Jadi yang kartu yang didapat itu akan dibawa kembali ke kelompok, kemudian dibahas dalam kelompok jawaban apa yang tepat untuk kartu yang kalian dapat. Nah, kalau untuk tahapan kartunya itu berupa angka. Tahapannya itu berupa angka, sedangkan kartu untuk enzim itu berupa abjad A, B, C. Paham? Oke, jadi setelah itu kalau sudah dibawa kembali ke kelompok, kalian berdiskusi, kemudian Ibu kasih waktu diskusinya 2 menit untuk mencari jawaban. Setelah itu Ibu akan minta perwakilan satu kelompok untuk boleh datang ke sini dan menempelkan jawaban yang benar menurut kelompok kalian. Tetapi nanti kita koreksi sama-sama apakah jawabannya itu benar atau tidak. Kalau jawabannya masih keliru, nanti kelompok akan dikasih kartu merah. Kartu merahnya kalau seandainya satu yang benar dikasih, sedangkan satu salah, nanti dikasih 1 kartu merah saja. Tapi kalau dua-duanya salah dikasih 2 kartu merah. Nah, fungsi dari kartu merah itu tuh dia untuk kamu kembali ke kelompok dan berusaha memperbaiki dan menemukan jawaban yang tepat untuk bisa memperbaiki kesalahan yang di sini atau kekeliruan yang di sini. Paham? Sudah paham semua toh? Oke. Jadi sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Jadi semua kelompok persiapkan diri dan pelajari baik-baik tahapannya ya, supaya kalau Ibu minta salah satu kelompok untuk menjelaskan semuanya bisa ya. Paham? Paham tidak? Oke.
fuck around, 'cause you always get me down. You told me in the morning to, yeah, something about you. Sometimes we had sex and then fight. Something about you. You play. Pilih Zar. Ini kamu kuning dan kamu putih. Oke, kelompok 2. Putih. Putih dengan kuning. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5, ayo cepat. Kelompok 6. Putih dan kuning. Cukup untuk pembahasan kelompoknya. Jadi sekarang Ibu minta perwakilan mulai dari kelompok 1 ya, boleh menempelkan jawaban mereka. Jadi mereka kelompok 1 dapat kartu apa saja, silakan saja perwakilan kelompok 1. Dapat nomor berapa? 2 dengan 2. Oke, bawahnya di mana? Di sini. Apa itu? Ambil jawaban dulu. Jawab. Di sini kalian boleh pilih jawabannya sesuai dengan warna kartu boleh bawa kertas. Ayo. Oke, ekstensinya. Silakan pilih. Sekarang tempel. Di sini. Timpan nomor 2. Mereka memilih fruktosa 6-fosfat dan untuk enzim mereka mendapatkan abzat A dan enzim yang berperan adalah heksokinase. Sudah tepatkah belum? Sudah? Oke. Baik, jadi ini jawabannya sudah tepat ya. Oke, sekarang bisa kembali ke kelompok. Kelompok 2, silakan maju. 2 orang, 1 orang membantikan kalian. Silakan pilih sahabat mana yang kalian sudah enzimnya sudah ambil.
mereka dapat sudah. Jadi mereka dapat nomor 7, mereka taruh 1,3 di fosfogliserat. Tahapan 1,3 di fosfogliserat dan enzim mereka dapat B. Enzim yang berperan di sini adalah fosfoglukosa isomerase. Sudah tepat? Sudah tepat atau belum? Sudah toh? Oke, baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi, maaf tadi. Baik, karena sudah istirahat. Jadi tadi ada kekeliruan. Kelompok 2 itu sebenarnya di tahapan glikolisis yang dimana mereka dapat nomor 7 itu masih jadi mereka harus mendapatkan kartu merah, 1 kartu merah karena jawaban mereka yang di enzim itu tidak benar. Jadi kelompok 2 tadi maju untuk terima kartu merah. Berikan kembali jawaban yang benar ya. Oke, jadi dari kelompok bagaimana jawaban yang benar apa bisa perbaiki sekarang? Ayo. Ini Oke, sekarang baru tepat ya jawabannya. Jadi tadi ibu lupa kasih tahu aturan skornya. Jika kalian dijawab dua-duanya dengan benar, maka kalian akan mendapat skor 10. Jika jawaban satu saja yang benar, maka skornya 5. Jadi teman-teman kelompok 2 pertama mereka jawabnya satu saja yang benar. Jadi mereka dapat skor 5. Oke. Sekarang kelompok 3 silakan maju. Bulan depan tuh kapan? Jadi yang kami dapat adalah enzim demoralase dan fosfoenol pirufat. Jadi bagaimana teman-teman? Menurut kalian ini jawabannya sudah tepat atau belum? Sudah. Yakin sudah tepat? Sudah. Jadi tahapannya sudah tepat, benar. Tahapan fosfoenol pirufat. Abjad keberapa? Ya. Nah, itu baru tepat. Jadi enzim yang berperan di sini adalah gliseraldehida dihidrogenase. Ini baru jawaban tepat. Jadi kelompok 3 mereka mendapatkan skor berapa? 5. Oke, sekarang maju kelompok 4. Jadi bagaimana teman-teman? Menurut kalian ini jawabannya sudah tepat atau belum? Sudah. Yakin sudah tepat? Jadi tahapannya sudah tepat, benar. Tahapan fosfoenol
Terus enzim yang berperan? Oke, jadi jawabannya sudah benar. Mereka mendapatkan skor. Berikut kelompok 5. Tahapannya nomor berapa? Jawaban apa yang kalian berikan di situ? 0,3 sudah tepat toh? Sudah tepat. Oke, terus enzim yang kalian dapatkan abjad keberapa? Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat. Nah, glikolisis sendiri memiliki dua jenis, yaitu aerobik dan anaerobik, di mana bertujuan untuk menyediakan sel tubuh dengan pasokan ATP atau adenosina trifosfat yang penting untuk fungsi tubuh. Nah, glikolisis sendiri juga adalah salah satu proses metabolisme tubuh yang paling universal dan di mana terjadi di setiap jenis sel dan seluruh bentuk organisme. Oke, terima kasih. Jika glukosanya terlalu banyak, maka enzim yang membantu proses pemecahan glukosa itu tuh dia akan kewalahan. Jadi kalau glukosanya terlalu banyak, maka di dalam darah itu berlebihan, sehingga ada orang yang biasa kena diabetes. Itu tuh karena terlalu banyak mengonsumsi glukosa, makanan-makanan yang mengandung glukosa. Dalam doa, tadi kan sudah Putra yang memimpin kita dalam doa, sekarang Putri yang memimpin kita dalam doa. Boleh, silakan salah satu. Oke, yang di belakang. Guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada sore hari ini, mari kita